Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan tentang dinamika. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Kevin Rizky Hakim. Di sini saya juga ditemani oleh beberapa anggota kelompok saya, Calvino Gilberto Lumbantoruan, Muhammad Raffi Akbar, dan Ali Ahmad Anendra. Di sini kami akan menjelaskan tentang pembagian materi dinamika. Yang pertama ada hukum-hukum pergerakan, gerak melingkar dan aplikasi lain hukum Newton, energi dalam sistem, dan konservasi energi. Jadi pertama kita punya hukum-hukum pergerakan. Pertama kita punya gaya. Gaya itu adalah fenomena yang mengakibatkan perubahan dalam pergerakan objek. Gaya, unit gaya ini adalah Newton. Gaya itu adalah vektor, berarti gaya itu mempunyai magnitude dan punya arah. Jadi jika ada dua gaya yang beraksi pada suatu objek, jika arahnya sama bisa ditambah, kalau jika arahnya berlawanan akan dikurang. Nah, jika gayanya ada dalam gaya siku-siku, kita bisa pakai trigonometri. Kemudian kita punya hukum-hukum Newton. Pertama adalah hukum Newton pertama, yaitu hukum inersia. Jadi jika tidak ada gaya yang ada kepada suatu objek, maka objek akan tetap diam, atau jika objek diam, maka objek itu akan tetap diam. Jika objek sudah bergerak, maka objek akan tetap bergerak. Nah, kemudian kita punya massa. Massa itu adalah properti seberapa susah objek itu untuk pergerakannya untuk kecepatannya diganti. SI unitnya itu adalah kilogram. Kemudian kita punya hukum Newton kedua, yaitu hukum proporsional. Yaitu hukum Newton kedua itu menyatakan bahwa gaya itu proporsional dengan massa objek dan percepatan objek. Jadi kita punya truk ini 3.300 kg yang memiliki percepatan 10 meter per second square. Jadi gaya truk itu adalah massa dikali dengan acceleration, yaitu percepatan. Jadi F sama dengan ma. Kemudian kita punya Newton. 1 Newton itu adalah gaya yang diperlukan untuk mendorong suatu objek yang memiliki massa 1 kg dalam percepatan 1 meter per detik pangkat 2. Kemudian kita punya berat, yaitu berat itu adalah magnitude dari gaya gravitasi yang ada pada suatu objek, yaitu jadi berat sama dengan konstanta gravitasi dikali massa objek. Biasanya konstanta gravitasi itu 9,81 meter per detik persegi. Kemudian kita punya hukum ketiga Newton, yaitu jika dua objek berinteraksi, maka gaya yang dilakukan oleh objek 1 ke objek 2 itu sama magnitudenya dengan gaya yang objek 2 lakukan pada objek 1 dan berlawanan arahnya. Jadi every action has an equal and opposite reaction. Kemudian kita punya analisis model. Jadi jikalau kita mempunyai sebuah permasalahan yang melibatkan lebih dari satu gaya yang memiliki lebih dari satu arah, kita akan bisa menyederhanakan menjadi sebuah model. Jadi misalnya di gambar yang paling kiri ini dengan 2 kotak, kita bisa menunjukkan gaya-gaya yang ada pada suatu objek. Misalnya gaya yang ke bawah itu gaya gravitasi, gaya ke atas itu gaya normal yang melawan gravitasi. Kemudian kita punya gaya dorong ke kanan, dan kemudian ada gaya
resultan gaya berlawanan dari kotak kecil, yaitu P21 di kiri. Kita juga bisa lihat yang sama dengan ini di gambar kedua, mobil. Jadi ada gaya dorong ke bawah gravitasi, tapi karena di mobilnya ada diagonal, maka gaya normalnya juga miring. Karena mobil ada di dalam tempat miring, maka ada gaya resultan yang miring ke dalam permukaan. Dan kita bisa kalkulasi menggunakan trigonometri. Nah, di gambar ketiga ini adalah contoh. Jadi jika ada ikan dan jika kita timbang ikan di dalam lift, jika liftnya ke atas, ikan akan terlihat lebih berat. Dan jika liftnya ke bawah, maka ikannya akan terlihat lebih ringan karena gaya. Kemudian kita bisa melihat sebuah lampu merah yang sedang stasionari, yang sedang equilibrium. Kita bisa melihat gaya-gaya, misalnya gaya bawah gravitasi, kemudian gaya penahan, yaitu T3 resultan dari T1 dan T2. Kita bisa dapatkan mencari gaya yang ada, menggunakan mencari gaya-gaya dengan informasi yang kita punya dari model analisa ini. Kemudian terakhir kita punya gaya-gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya melawan arah pergerakan suatu objek yang relatif pada permukaan yang objek itu berdiri di atasnya. Jadi pertama kita punya gaya gesek stasionari, itu adalah gaya apabila terdapat gaya stasionari maksimum. Jadi jika gaya stasionari ini, apabila gaya yang diberikan ini melebihi daripada gaya stasionari maksimum, yaitu mu stasionari, yaitu adalah mu itu adalah friction coefficient dikali n, gaya normal melawan gravitasi ini. Jika gaya dorong ini lebih besar daripada gaya gesek stasioner ini, berarti objek akan mulai bergerak. Nah, untuk mencari gaya gesek suatu objek yang telah bergerak, kita menggunakan gaya gesek kinetik, yaitu Fk sama dengan mu k, yaitu friction coefficient tapi kinetik, dikali normal lagi. Sini saya akan menjelaskan tentang gerak melingkar dan juga penerapan lain dari hukum-hukum Newton. Yang pertama ada gerak melingkar beraturan. Jadi, sebuah partikel yang bergerak dengan kecepatan konstan atau v pada lintasan melingkar berjari-jari r akan mengalami percepatan menuju pusat lingkaran. Nah, percepatan menuju pusat lingkaran ini disebutnya itu percepatan sentripetal. Rumusnya adalah AC sama dengan v kuadrat per r, di mana AC-nya itu artinya percepatan sentripetal dengan besaran itu meter per second kuadrat. Selanjutnya V-nya itu kecepatan tangensial dan R-nya jari-jari lintasan. Nah, di sini ada contoh gambar untuk gerak melingkar beraturan. Itu tuh ada bola yang diputar terus-menerus. Nah, karena partikel tersebut mengalami percepatan, udah pasti ada gaya totalnya yang bekerja pada partikel tersebut. Nah, jika gaya ini hilang atau misalkan dalam kondisi atau dalam contoh ini tuh talinya tuh putus, tali yang menahan bola yang diputarnya itu, maka partikel ini tidak lagi melingkar, melainkan bergerak lurus menyinggung lintasan melingkar. Nah, gaya neto yang menghasilkan percepatan sentripetal itu dihitung sebagai berikut, yaitu delta F sama dengan MAC sama dengan M V kuadrat per R. Selanjutnya ada beberapa contoh kasus. Yang pertama ada contoh kasus bandul kerucut, yaitu bola massa M yang digantung tali panjang L, lalu berputar membentuk lingkaran horizontal, dengan V-nya itu sama dengan akar LG sin theta tan theta. Nah, selanjutnya ada kasus mobil belok pada lintasan datar. Nah, kecepatan maksimum atau Vmax yang dapat dicapai mobil saat melewati tikungan adalah kecepatan saat mobil hampir tergelincir keluar. Pada titik ini, gaya gesek itu memiliki nilai maksimum. Selanjutnya ada gerak melingkar yang tidak beraturan.
Nah, jadi jika partikel bergerak di lintasan lingkaran dengan kecepatan yang berubah-ubah, maka selain percepatan radial atau percepatan menuju pusat, ada juga percepatan tangensial namanya. Itu tandanya itu AT. Nah, rumus percepatan total itu adalah vektor A sama dengan vektor A radial ditambah vektor A tangensial. Nah, untuk total gaya yang dipengaruhi partikel, rumusnya adalah sigma vektor F sama dengan sigma vektor F radial ditambah sigma vektor F tangensial. Dengan FR-nya itu bertanggung jawab pada percepatan sentimetral atau mengubah arah gerak, dan FT-nya itu bertanggung jawab pada percepatan yang tangensial atau mengubah besar kecepatan. Nah, contoh gerak melingkar tidak beraturan ini adalah bola bermassa M diikat pada tali panjang R lalu diputar membentuk lingkaran vertikal. Nah, gaya yang bekerja itu ada dua, ada gaya berat atau Mg, itu bisa diuraiin dalam menjadi komponen tangensial atau Mg sin theta, dan juga radial Mg cos theta, dan ada gaya tegangan talinya atau T. Nah, itu tuh selalu menuju pusat lingkaran. Selanjutnya yang ketiga ada gerak dalam kerangka yang dipercepat. Nah, kerangka itu ada dua jenis, ada inersial dan ada non inersial. Nah, kerangka inersial itu hukum Newtonnya berlaku langsung, contohnya kereta bergerak dengan kecepatan konstan. Selanjutnya untuk inersial, non inersial itu dipercepat dia, hukum Newtonnya itu tampak dilanggar karena ada percepatan benda tanpa gaya nyata yang terlihat. Selanjutnya ada gaya semu atau gaya fiktif. Nah, ini tuh muncul hanya bagi pengamat yang berada di kerangka non inersial. Nah, gerakan ini tuh tidak nyata, gaya ini tuh tidak nyata karena tidak ada pasangan interaksi atau tidak ada benda lain yang memberikan gaya itu. Contoh misalkan di kereta yang dipercepat maju, pak di meja hoki itu tampak terdorong ke belakang. Selanjutnya ada centrifugal force atau gaya sentrifugal. Nah, di situ tuh terjadi saat kendaraannya membelok atau berbelok. Nah, itu kan kita kalau naik mobil tuh belok itu pasti kita berasa kan kayak rasanya tuh badan kita kedorong keluar pas belok. Nah, sebenarnya penumpangnya itu cenderung terus bergerak lurus, jadi nggak belok. Itu hukum 1 Newton. Tapi dari sudut pandang di dalam mobil itu muncul gaya semu yang mendorong penumpang keluar. Nah, yang keempat ada gerak yang dipengaruhi oleh gaya yang menghambat. Nah, konsepnya gimana? Jadi konsepnya itu jika benda bergerak melalui fluida, cairan atau gas, ada gaya hambat atau R yang melawan geraknya. Arah gaya hambatnya itu selalu berlawanan dengan arah kecepatan yang relatif benda terhadap medium. Contohnya tuh hambatan udara pada mobil atau gaya hambat pada bola jatuh di minyak. Nah, kalau gerak dipengaruhi gaya yang menghambat itu punya dua model. Yang pertama ada model 1 itu gaya resistif sebanding dengan kecepatan objeknya. Jadi gayanya itu sebanding sama kecepatan objek. Nah, ketika gaya yang menghambat pada benda bergerak ini sebanding dengan kelajuan benda, maka rumusnya itu dapat dinyatakan sebagai berikut ya. Vektor R besar sama dengan min B vektor V. Dengan sigma F y sama dengan MA itu sama aja kayak MG min BV sama dengan MA, atau dV per dt sama dengan G dikurang B per M V kali V. Selanjutnya ada model yang kedua, itu model kedua tuh gaya resistif sebanding dengan kuadrat kecepatan objek. Nah, model kedua ini dipakai untuk benda-benda yang bergeraknya tuh di kecepatan tinggi, contohnya pesawat, terus juga orang yang terjun bebas gitu-gitu, bola atau enggak bola bisbol atau enggak mobil. Nah, gaya hambat udara ini dimodelkan sebanding dengan kuadrat kecepatan dengan rumus R sama dengan setengah D kali massa jenis udara kali A kali V kuadrat, dengan D-nya itu koefisien drag itu tuh sekitar 0,5 untuk yang berbentuk bola, dan bisa juga mencapai 2 untuk yang bentuknya tuh nggak beraturan. Nah, selanjutnya A-nya itu adalah luas penampang tegak lurus arah gerak. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang energi dari sistem. Energi didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan kerja. Dalam fisika, kerja adalah cara mentransfer energi melalui gaya yang bekerja sepanjang perpindahan. Rumus umumnya adalah W sama dengan FD cos theta, di mana hanya komponen gaya searah perpindahan yang menghasilkan kerja. Jika gaya dan perpindahan sejajar, rumusnya menyederhana menjadi W sama dengan FD. Contohnya, ketika kita mendorong sebuah kotak di lantai, gaya yang kita berikan melakukan kerja pada kotak tersebut. Selanjutnya ada energi kinetik dan energi potensial. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki benda karena geraknya. Dengan rumus K sama dengan setengah mv kuadrat, teorema usaha energi menyatakan bahwa usaha total yang dilakukan pada suatu benda sama dengan perubahan energi kinetiknya, atau W net sama dengan delta K. Sementara itu, energi potensial adalah energi yang tersimpan akibat posisi atau konfigurasi benda. Energi potensial gravitasi dirumuskan U sama dengan M kali G kali H, dan energi potensial elastis pada gas adalah U sama dengan setengah K
X kuadrat. Sebagai contoh, bola yang ditahan di ketinggian tertentu memiliki energi potensial gravitasi yang dapat berubah menjadi energi kinetik ketika bola jatuh. Selanjutnya adalah gaya dan energi. Tidak semua gaya berperilaku sama terhadap energi. Gaya konservatif seperti gaya gravitasi dan gaya pegas bersifat independen terhadap lintasan dan memungkinkan kita mendefinisikan energi potensial. Secara matematis, gaya konservatif berhubungan dengan energi potensial melalui persamaan F sama dengan minus du per dx. Tanda negatif menunjukkan bahwa gaya bekerja menuju energi potensial yang lebih rendah. Sebaliknya, gaya non-konservatif seperti gesekan atau hambatan udara bergantung pada lintasan dan menyebabkan energi mekanik hilang dalam bentuk panas atau bunyi. Karena itu, energi tidak dapat dilestarikan pada sistem yang didominasi oleh gesekan. Yang terakhir ada energy diagrams and key idea. Diagram energi menggambarkan energi potensial terhadap posisi sehingga membantu kita memvisualisasikan kestabilan. Lembah pada grafik menunjukkan kesetimbangan stabil karena perpindahan kecil menghasilkan gaya pemulih. Puncak grafik menunjukkan kesetimbangan tidak stabil, di mana perpindahan kecil justru membuat sistem semakin jauh dari titik awal. Contohnya, pendulum di titik terendah adalah kesetimbangan stabil, sedangkan pensil yang berdiri di ujungnya adalah kesetimbangan tidak stabil. Intinya, konsep energi memberikan cara yang kuat untuk menganalisis gerak dan kesetimbangan, seringkali lebih sederhana daripada langsung menggunakan hukum Newton. Selanjutnya, konservasi energi. Model analisis pertama yaitu sistem yang tidak terisolasi. Sebuah sistem yang berinteraksi dengan lingkungannya sehingga energi dapat melintasi batas sistem. Perubahan energi total sistem, delta E sistem, disebabkan oleh transfer energi dari atau ke lingkungan. Bentuk-bentuk dari transfer energi: A. Kerja, transfer energi via gaya yang menyebabkan perpindahan. B. Panas, transfer energi akibat perbedaan suhu. C. Gelombang mekanik, transfer energi via gangguan yang merambat, contohnya suara. D. Perpindahan materi, materi yang membawa energi masuk atau keluar dari sistem. E. Transmisi listrik, transfer energi via aliran arus listrik. F. Radiasi EM, transfer energi via gelombang elektromagnetik, contohnya cahaya. Persamaan umum dari konservasi energi yaitu delta E sistem sama dengan sigma dari T. Perubahan energi sistem sama dengan jumlah total energi yang ditransfer. Delta K ditambah delta U ditambah delta E internal sama dengan W ditambah Q ditambah T MW, TMT, TET, TER. Analisis model dari sistem yang diisolasi. Sebuah sistem yang tidak berinteraksi dengan lingkungannya, tidak ada energi yang melintasi batas sistem. Hukum kekekalan energi, energi total sistem terisolasi adalah konstan. Delta E max sama dengan 0. Delta K plus delta U sama dengan 0. Energi awal sama dengan energi akhir. Kekekalan energi mekanik, jika hanya gaya konservatif seperti gravitasi, pegas yang bekerja, maka energi mekanik K plus U kekal. Dalam kurung KF dikurang KI, tutup kurung, ditambah UF, dikurang UI sama dengan 0. KF ditambah UF sama dengan KI ditambah UI. Situasi yang mencakup dari energi kinetik, gaya gesekan, dan perubahan pada energi mekanik pada benda non-konservasi cahaya. Salah. Situasi yang mencakup energi kinetik dari gaya gesekan dan perubahan pada energi mekanik untuk gaya non-konservasi. Dampak gaya non-konservatif, gaya seperti gesekan kinetik tidak kekal. Usaha yang mereka lakukan bergantung pada lintasan dan mengubah energi mekanik total sistem menjadi energi internal, panas. Kekekalan energi total tetap berlaku, meskipun energi mekanik tidak kekal. Energi total, mekanik plus internal tetap kekal. Dalam banyak soal, peningkatan energi internal dimodelkan sebagai energi yang hilang akibat gaya gesekan. Persamaan yang digunakan, sama persamaan umum untuk sistem yang mengalami gaya non-konservatif seperti gesekan adalah delta K plus delta U delta E sama dengan 0. Power, daya. Konsep daya adalah laju transfer energi terhadap waktu atau laju dilakukannya usaha. Intinya, daya menjawab pertanyaan seperti seberapa cepat energi dipindahkan atau diubah. Rumus rata-ratanya, P average sama dengan W per delta T. Rumus instantan, P sama dengan dE per dt. Daya sama dengan usaha per selang waktu. Satuannya watt, joule per detik.
Jadi kita punya contoh-contoh soal. Soal 1, jadi si Ali Ahmad Anindra ingin membawa pulang kucingnya yang sama adalah obesitas. Masa kucingnya itu adalah 500 kg. Kemudian kita memiliki percepatan gravitasi adalah 10 meter per detik persegi. Berapa besar gaya yang Anindra perlu untuk menahan kucingnya di atas kepala secara stasionari? Jadi gaya angkat itu sama dengan gaya berat kucing, soalnya mau equilibrium kan. Jadi gaya sama dengan massa dikali graf. Jadi 500 dikali 10 sama dengan 5000 Newton. Kemudian kita punya soal 2. Jadi si Ali ini sekarang mau dorong si kucingnya ini melintasi Pulau Sumatera dari Banda Aceh ke Bandar Lampung sejauh 2145 km. Jadi dia dorong kucingnya itu dengan gaya konstan 5000 Newton. Jadi kita ingin mencari power yang diperlukan Anindra untuk mendorong kucingnya itu dalam waktu 25 hari melintasi Sumatera. Jadi gayanya sama dengan 5000, distance-nya jaraknya sama dengan 2.145 meter, dan kemudian waktu yang diberikan adalah 21,6 juta detik. Jadi kita kalikan kita cari usahanya dengan mengalikan gaya dengan jarak, yaitu menjadi 107 miliar joules sekitar situ. Kemudian 107 seperempat miliar joules. Kemudian kita cari powernya dengan membagi usaha itu dengan waktu yang diberikan, yaitu 21,6 juta detik. Hasilnya kita dapat sekitar 4965,28 watt, atau jika ingin dipersederhanakan lagi sekitar 5000 watt. Contoh soal yang ketiga. Sebuah motor listrik digunakan untuk menarik sebuah beban 50 kg vertikal ke atas dengan kecepatan konstan 2 meter per second. Jika percepatan gravitasi adalah 10 meter per second kuadrat, berapa daya yang dihasilkan oleh motor tersebut? Langkah yang pertama yaitu mencari gaya. Karena benda bergerak ke atas dengan kecepatan konstan, gaya totalnya 0, sigma F sama dengan 0. Gaya ke atas dari motor, F motor, sama dengan gaya berat beban ke bawah, W. F dari motor sama dengan W, yaitu M dikali gravitasi. F motor beratnya 50 kg dikali gravitasi 10 meter per second kuadrat, hasilnya 500 Newton. Langkah kedua, menghitung daya. Daya instantan diberikan oleh rumus P sama dengan F per dikali V, di mana F adalah gaya yang diberikan motor dan V adalah kecepatan benda. P yang tadi sudah ditemukan 500 Newton dikali 2 meter per second, yang berarti hasilnya 1000 watt. Jadi daya yang dihasilkan motor adalah 1000 watt atau 1 kilowatt. Baik, itu saja dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.